Assalamualaikum, balik lagi di channel jam 12. Oke, kali ini aku mau nerusin alur cerita dari manhwa I Copy Talent yang part 13. Buat kalian yang lupa alur ceritanya, bisa kalian lihat video sebelumnya. Oke, langsung saja masuk ke ceritanya. Sebelumnya, Yetian berhasil membantai kepala keluarga Sun dan juga empat tetuanya. Saat akan membunuh Sun Feng, Yetian harus berhadapan dulu dengan Grandmaster keluarga Sun yang bernama Yao Ye. Dalam pertarungan itu, Yetian disudutkan dan mendapatkan serangan yang diberi nama Myret Thunder. Ledakan petir besar terjadi. Petir-petir itu menyambar ke segala arah. Setelahnya tampak Yetian yang tersungkur tak berdaya di tempatnya. Yao Ye yang melihat Yetian sudah tidak bergerak bilang kalau ini sudah selesai karena dia yakin Yetian sudah tewas. Ya, kalau dilihat saja Yetian memang sudah kelihatan tewas. Tapi apakah benar begitu? Sun Feng tertawa keras melihat Yetian yang sudah mati. Dia begitu senang melihat Yetian yang sebelumnya menyiksanya sekarang sudah mati. Sun Feng berlari senang menuju ke sana sambil terus memuji ketua besar yang hebat. Sementara Yao Ye dia terbatuk. Setelah pertarungannya selesai, Yao Ye mengecek. Ternyata dia batuk darah. Serangan Yetian membuatnya terluka juga. Yao Ye kaget Yetian berhasil melukainya yang seorang Grandmaster. Yao Ye menghentikan Sun Feng yang terlalu berisik. Dia bilang akan menyerahkan masalah sepele ini kepada Sun Feng. Yao Ye harus kembali untuk mengobati lukanya. Kalau tidak, itu akan mempengaruhi kultivasinya. Sun Feng terhenti dan menjawab iya. Tubuhnya gemetar tidak bisa bergerak karena Yao Ye. Sun Feng kaget dan takut. Dia bertanya-tanya apakah ini kekuatan dari seorang yang sudah mencapai tingkat Grandmaster. Setelah itu tampak Sun Feng yang sedang meludah. Dia meludah wajah Yetian yang masih di situ. Sun Feng marah dan sangat kesal terhadap Yetian yang sebelumnya berani-beraninya melawan keluarga Sun. Sun Feng menendang tubuh Yetian dan bilang akan memotong tubuh Yetian lalu memberinya ke anjing. Saat itu tiba-tiba saja Yetian membuka matanya. Dengan cepat Yetian langsung berdiri dan mencekik leher Sun Feng. Sun Feng kaget dan tidak bisa bereaksi saat Yetian sudah bangun, bahkan sudah mencekik lehernya. Yetian tanya, kau bilang apa barusan? Katakan sekali lagi. Sambil tersenyum mengejek Sun Feng. Sementara Sun Feng tidak bisa bicara karena cengkraman kuat dengan Yetian. Yetian mengeluarkan belatinya. Sun Feng dengan berusaha sangat keras berteriak, tolong aku tetua besar. Dia mencari pertolongan dari Yao Ye. Tapi Yetian dengan cepat langsung menebas leher Sun Feng, mengirimnya ke neraka bertemu dengan ayahnya. Yetian dengan tatapan tenang melihat Sun Feng yang sudah tergeletak. Yao Ye yang belum jauh dari sana menoleh melihat apa yang terjadi di sana. Yetian bilang bakat pemulihan. Semua luka di tubuhnya sudah pulih tanpa bekas luka apapun. Jadi kemungkinan kenapa Yetian tadi hanya diam saja, kemungkinan Yetian menyembuhkan semua luka dalamnya terlebih dahulu dan sekarang dia sudah menyembuhkan semua yang ada di luar. Yao Ye kaget saat melihat Yetian berdiri dan masih hidup. Apalagi melihat Yetian yang bisa memulihkan dirinya sendiri. Yao Ye bertanya bagaimana bisa Yetian mempunyai kemampuan Lighthouse Jellyfish. Yao Ye berteriak dan bertanya, siapa Yetian ini sebenarnya? Yetian menjawabnya sambil tersenyum, aku cuma orang biasa yang punya bakat lemah. Setelah itu, Yetian menggunakan teknik milik Sun Feng, Wind Slash. Muncul putaran angin yang mengarah langsung ke Yao Ye. Yao Ye kaget karena dia tahu teknik yang digunakan Yetian itu adalah teknik rahasia milik keluarga Sun, Wind Slash. Yao Ye terkejut melihat serangan Yetian yang terlalu banyak. Yao Ye tahu dia tidak akan bisa menghindari serangan itu, jumlah yang banyak dan juga karena tubuhnya sedang terluka. Yao Ye menghindari sedikit agar serangan Yetian tidak langsung mengenai kepalanya. Tapi karena jumlah serangan yang begitu banyak,
Yaoye terkena serangan beruntun Wind Slash yang diarahkan Yetian. Baju Yaoye hancur. Dia berusaha tidak terjatuh. Yaoye mengumpat kesal. Dia menyatakan walaupun dia akan mati di sini, Yaoye akan membawa Yetian sekalian. Yetian menggunakan bakat kecepatan dan sudah berada di belakang Yaoye menyiapkan tinjunya. Yetian meninju kepala Yaoye sampai menghantam tanah. Yetian bilang, tinjuan ini untukmu. Yaoye setelah menerima serangan itu mencoba merangkak menjauh dari Yetian. Yaoye hanya bisa mengeluarkan kata-kata kotor ke Yetian. Yetian tidak berhenti, dia sudah menyiapkan kakinya dan langsung menginjak wajah Yaoye dengan sangat keras. Yetian bertanya dengan tajam, "Apa kau mau lari?" Yaoye yang terkena tendangan itu berteriak, "Pak Tuali, apa kau masih mau terus menonton saja?" Saat itu ada suara yang menjawabnya. Suara itu berasal dari salah satu gedung. Katanya, "Pak tua ini sudah menasehatimu. Iron Fang Base kami adalah tamu dari jauh. Kau bisa melakukan apapun yang kau mau, tapi kau harus menghormati Lin Hai Base. Tapi kau tidak mendengarkanku." Yetian kaget menoleh ke atas. Sejak kapan ada orang di sana? Yetian tidak menyadarinya. Saat itu ada orang yang berjalan santai ke arah Yetian. Namanya Limo. Dengan panggilan Pak Tuali, salah satu dari dua Grandmaster Iron Fang Base perwakilan dari faksi moderat. Limo menyarankan untuk berhubungan baik dengan Lin Hai Base. Limo ini musuh politik dari Yaoye. Limo juga penguasa inisial state. Limo berjalan sambil mengibaskan kipasnya. Limo memuji bakat Yetian yang luar biasa. Yetian menyeringai. Dia bertanya, "Grandmaster lainnya, apa kau juga mau membuat masalah lagi?" Sambil terus menginjak kepala Yaoye, Yetian bertanya, "Apa kau mau melawanku juga?" Limo tertawa, katanya, "Aku hanya mau menonton. Aku tidak akan ikut campur." Limo menjelaskan, walaupun tetua Yaoye adalah anggota Iron Fang Base, tapi Limo bukan di pihak yang sama dengannya. Limo sekali lagi menegaskan, "Lakukan saja sesuka hatimu." Yap, di sini Limo musuh politik Yaoye di Iron Fang Base. Mendengar pernyataan Limo, Yaoye begitu marah dan melakukan sesuatu. Yetian kaget melihat itu, apalagi Yaoye mulai mengeluarkan asap hitam dari seluruh tubuhnya. Yaoye bilang, "Explosive Secret Technique." Limo tahu kalau Yaoye akan meledakkan dirinya sendiri. Yetian mundur dari Yaoye sambil mengatakan kalau Yaoye cukup kejam juga menggunakan teknik itu. Tapi bukan kau yang menentukan caramu mati. Yetian dengan bakat kecepatan sudah berlari mendekat ke Yaoye. Yetian menggunakan saldo knife slash, memberikan 4 tebasan kuat ke tubuh Yaoye, yang sebentar lagi akan meledak. Yaoye langsung menutup mata karena teknik kuat Yetian. Yetian tersenyum senang melihat lawannya sudah mati. Yaoye terjatuh. Teknik meledakkan dirinya tidak berhasil dan mati di tangan Yetian. Setelah selesai mengalahkan Yaoye, Yetian mengembalikan belatinya ke inventory. Tapi saat itu Yetian merasakan sesuatu dari tubuhnya. Muncul cahaya terang yang menjulang tinggi ke langit. Limo yang melihat itu bilang kalau Yetian sudah naik menjadi Grandmaster. Yetian merasakan kekuatannya meningkat dan tersenyum senang sudah menjadi tingkat Grandmaster. Limo bertepuk tangan memuji Yetian yang benar-benar mengesankan. Dia tidak menyangka Yetian bisa membunuh Grandmaster saat masih di tingkat Elite Warrior. Dan kemampuan Yetian benar-benar membuat Limo merasa kasihan pada dirinya sendiri. Yetian mengatakan, "Kalau kau mau mengatakan sesuatu, cepatlah katakan. Jangan bertele-tele." Limo bilang Yetian tidak sabaran. Dia melangkah menggunakan kemampuannya. Faksi Yaoye selalu berlawanan dengan ideku di Iron Fang Base. Dengan cepat, Limo sudah di samping Yetian. Mereka ini selalu ingin membuat
dan mengambil alih kekuasaan di Lin Hai Base dengan kekerasan saja. Tapi aku selalu menyarankan jalan damai untuk menghadapi Lin Hai Base. Ye Tian kaget melihat kecepatan Limo yang hanya satu langkah saja sudah melewatinya. Limo melanjutkan, kau sudah menghancurkan keluarga Sun. Aku ingin kemarahanmu terhadap Iron Fang Base juga berakhir di sini. Dari sekarang, Lin Hai Base dan Iron Fang Base akan menjadi teman dan maju bersama-sama. Jadi, keluarga Sun ini salah satu keluarga yang berada di Iron Fang Base, sama seperti keluarga Lin yang berada di Lin Hai Base. Limo bertanya ke Ye Tian, bagaimana menurutmu? Ye Tian tertawa, kupikir lebih baik begitu saja. Kerjasama atau apapun itu, kau bisa bicarakan langsung dengan keluarga Lin. Sekarang mereka adalah bos di Lin Hai Base. Limo penasaran dan bertanya, apa kau tidak mau menjadi penguasa di Lin Hai Base? Ye Tian tertawa, aku membenci hal merepotkan seperti itu. Limo melihat Ye Tian yang mau pergi. Limo bilang masih banyak yang harus dia bicarakan, tapi Ye Tian bilang, aku masih punya banyak urusan, jadi sampai jumpa. Ye Tian melompat dengan bakat kecepatannya meninggalkan tempat itu. Limo melihat kecepatan Ye Tian, dalam hatinya dia yakin kalau masa depan Ye Tian benar-benar tidak bisa dia bayangkan. Sementara itu di villa keluarga Lin, villa yang cukup besar, di dalamnya ada seseorang yang sedang merapikan tumbuhannya dengan hati-hati. Namanya Lin Wanli, kepala keluarga Lin, ayah dari Lin Mingzi. Dia Grandmaster tingkat puncak. Li Wanlin tersenyum melihat tanamannya yang sudah sempurna. Saat itu datang Lin Mingzi masuk ke ruangannya. Lin Mingzi adalah elit warrior puncak. Mingzi bilang ke ayahnya, penyebab ledakan semalam sudah diketahui. Mingzi meneruskan, itu terjadi di bangunan tempat tinggal keluarga Sun yang diserang. Wanli bilang itu tidak mungkin, mereka punya seorang Grandmaster di sana. Mingzi bertanya apa ayahnya masih ingat dengan Ye Tian, seorang elit warrior yang pernah dia ceritakan. Wanli ingat dan memang dia sedikit terkesan pada Ye Tian. Mingzi dengan gugup mengatakan, dia atau Ye Tian yang membantai keluarga Sun, termasuk Grandmaster Yao Ye. Mendengar kabar itu membuat Lin Wanli menjatuhkan guntingnya. Dia bertanya, kau bilang apa? Untuk memastikan apa pendengarannya tidak salah menangkap informasi itu. Setelah yakin kalau informasi itu benar, Lin Wanli bilang tidak menyangka ini bisa terjadi. Wanli mencoba berdiri, katanya pertarungan antara faksi garis keras dan faksi moderat di Iron Fang Base sudah selesai, dan itu berakhir di tangan anak muda yang bernama Ye Tian. Lin Wanli berjalan turun. Dengan ini keluarga kita dan juga Lin Hai Base semuanya selamat. Wanli berjalan melewati anaknya. Mingzi memberinya info lagi. Li Mo, Grandmaster dari Iron Fang Base, setuju untuk menemui kita pagi ini. Bahkan orang tua ini sudah ada di ruangan teh menunggunya. Li Mo begitu santai menikmati teh yang disajikan keluarga Lin. Wanlin menepuk kepalanya. Limo sudah di sini. Orang itu benar-benar tidak suka memberi orang lain waktu untuk berpikir. Kalau begitu, kita akan menemuinya. Kemudian dengarkan perintahku. Semua kekuatan di Lin Hai Base harus melindungi Ye Tian dan keluarganya. Dan kalau Ye Tian ingin membentuk kekuatannya sendiri, maka semua pihak harus membantu Ye Tian. Jadi singkatnya, jangan pernah menyinggung Ye Tian. Perintah Wanli untuk Lin Mingzi begitu jelas dan tepat. Mingzi menerima perintah itu, entah dia jalankan atau tidak kita lihat saja nanti. Sementara itu di Martial Pavilion, terlihat Ye Yu yang masih di sana menunggu dengan gugup. Melihat Xiao Jin yang tidur di lantai. Dalam hatinya dia terus bertanya apa yang dilakukan kakaknya. Saat itu pelayan Martial Pavilion sekali lagi memberikan teh. Gelwolf bilang, minum lagi. Kami sudah semalaman minum teh di sini. Apa yang sedang dilakukan master kalian?
Wanita ini meminta maaf, dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan masternya. Kata Gelwolf, dia sudah lama berdagang di sini, tapi sayangnya dia belum pernah bertemu langsung dengan pavilion master di sini, yang rumornya sangat cantik. Gelwolf bertanya ke guru barunya, apakah kita harus menunggu terus di sini? Lindsay hanya bisa bilang bersabarlah sambil meminum teh. Lindsay bilang, dan ngomong-ngomong, kalian sudah pernah melihat dia? Gelwolf bingung dan bertanya, memangnya kapan? Lindsay berdiri. Dia bilang kalau Yeyu sudah pernah melihatnya juga. Mendengar itu, Yeyu juga kaget karena dia memang belum pernah melihat pavilion master. Saat itu pelayan di sana bilang, akhirnya pavilion master kami sampai. Terlihat Yueling berjalan santai masuk ke dalam. Tapi saat itu wajahnya kaget melotot melihat wanita yang sangat mirip dengannya. Gelwolf juga melotot. Dia mengucek matanya, menoleh ke Yeyu dan mengkonfirmasi apa yang dia lihat itu benar. Gelwolf mulai membuat wajah jelek. Dia bertanya bagaimana bisa mereka begitu mirip. Bahkan pelayan ini yang dari semalam sudah di sini juga menyadarinya. Apakah mereka ini saudara kembar yang terpisah? Lindsay berjalan, lama tidak berjumpa Master Yue. Ini adalah adik Yetian. Saudara Yetian meminta aku untuk mengantarkannya ke Partial Pavilion untuk berlindung. Yueling bilang, tetua Lindsay, tidak perlu begitu. Yueling sudah tahu apa yang terjadi di Lin Hai Base tadi malam. Ini Yueling dan Yeyu. Bisa kalian lihat apa bedanya? Kalau dari wajah dan postur tubuhnya, keduanya ini memang mirip. Bedanya Yueling ini punya tai lalat di bawah mata kirinya dan juga bentuk opai mereka berbeda. Ada juga wajah Yueling lebih dewasa. Yueling mengepalkan tangannya kesal, dia tidak menyangka ini adik Yetian sangat mirip dengannya. Yueling sadar selama ini perlakuan Yetian padanya hanya karena Yueling mirip dengan adiknya. Yueling kesal mengingat Yetian yang pernah menggendongnya. Itu adalah ingatan yang memalukan. Yueling berjalan mendekat, namamu Yeyu kan? Yeyu kaget dan menjawab iya. Dengan nada menggoda, Yueling bilang, jangan takut padaku, Dik. Mendengar dipanggil adik membuat Yeyu kaget. Setelah itu di siang menjelang sore di pasar warrior, pasar di mana para warrior akan mencari kebutuhannya. Banyak pedagang yang akan mempromosikan dagangannya. Saat itu ada orang yang bilang aku sampai. Dia melihat banner Martial Pavilion. Itu Yetian, dia sudah di depan toko Pavilion Martial. Yetian kaget dan bertanya, kenapa kau ada di sini? Dia bicara ke Yueling yang tampak menunggu Yetian di depan toko. Yueling bilang, tentu saja aku sedang menunggumu. Sekarang kau adalah tetua di Lin Hai Base. Yueling tidak berani menyinggung Yetian lagi dan memanggil Yetian dengan sebutan My Lord. Tampak Yetian dengan tampilan keren dan santainya ingin menjemput adiknya. Oke, sampai sini dulu ceritanya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton videonya sampai selesai. Salam jam 12. Bye-bye.